Jadi setelah memberitahu inform consent kepada pasien, saya akan mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk pemeriksaan fisik. Nah, persiapan dan alat dan bahan itu terdapat bantal nanti sebagai manekin, lalu ada lampu ginekologi, terdapat alat untuk TTV juga, terus spekulum cocor bebek, terdapat kasa dan juga jeli lubrikan dan hand sanitizer. Setelah menyiapkan alat dan bahan, saya akan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan juga setelah itu pakai hand sanitizer, lalu memakai handscoon. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan luar pada pasien. Sebelum itu kita harus memastikan pasien posisi litotomi. Lalu kita melakukan peraban pada daerah perut ibu. Lalu di sini kita lihat apakah di sini ada massa atau benjolan atau tanda-tanda inflamasi, perdarahan, atau terlihat adanya tanda bekas operasi. Nah, setelah itu saya akan melakukan cuci tangan lagi. Nah, selanjutnya setelah kita memakai handscoon dan mencuci tangan juga, kita pastikan pasien dengan posisi litotomi. Lalu kita nyalakan lampu ginekologi. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan yang utama, yaitu pemeriksaan genitalia eksterna. Nah, jadi di sini kita perhatikan dulu mons pubisnya, apakah terlihat bentuknya itu simetris, dan kita juga melihat kita menilai persabaran rambutnya. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada labia mayornya. Kita melihat di sini ukuran, bentuk, dan lihat infeksi adakah benjolan atau trauma. Nah, dan juga dilihat apakah ada tumor. Setelah itu kita lihat pada vulva, bagian vulvanya apakah terlihat tanda-tanda infeksi atau trauma atau tumor. Lalu kita lihat bagian uretranya. Di sini tidak terlihat adanya tanda infeksi, trauma, dan tumor. Nah, selanjutnya itu kita lihat di bagian perineumnya. Di sini terlihat bersih. Kita nilai infeksinya ada trauma ataupun tumor. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan Bartolini. Di sini melakukan dari telunjuk dan ibu jari. Setelah itu kita masukkan dan kita nilai, melakukan penekanan apakah terdapat sekret yang keluar dan apakah terdapat tumor atau massa. Nah, selanjutnya itu saya membuka bagian labium minornya. Setelah itu kita nilai apakah ada prosoteri atau sitokel. Nah, selanjutnya saya akan menekan pada bagian bawah posterior dari vagina. Nah, setelah itu kita nilai apakah ada kontraksi dari vagina. Kita rasakan juga apakah ada massa atau tumor. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan spekulum, di sini saya menggunakan spekulum cucor bebek dan terdapat kasa. Nah, jadi yang pertama itu kita membersihkan bagian dari vulva dari atas ke bawah. Setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu yang pertama saya membuka bagian dari labium minornya, lalu saya masukkan spekulum secara horizontal. Setelah itu saya putar 90 derajat. Nah, dan kita masukkan hingga serviks terlihat, dan kita mengunci spekulum. Nah, jika serviks sudah terlihat, di sini kita nilai warna, apakah ada
ada massa, apakah terlihat ada benjolan atau tidak, apakah terdapat sekret ataupun keputihan. Nah, setelah itu saya akan mengeluarkan spekulum. Di sini kita mengeluarkan spekulum itu secara perlahan-lahan dan kembali ke 90 derajat dan menariknya secara perlahan-lahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan di manual dengan pemirsa itu dengan keadaan berdiri, bisa juga duduk. Setelah itu kita melakukan pada tangan kiri kita membuka bagian dari labium minor. Nah, setelah itu kita masukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam vagina. Nah, di sini kita nilai dinding vagina apakah ada massa, ataukah ada benjolan, ataukah terdapat pendarahan. Setelah itu kita juga nilai pada mulut rahim bagaimana konsistensinya. Nah, lalu ukurannya juga, ukuran servisnya apakah terdapat nyeri atau teraba licin, dan juga apa teraba seperti benjolan atau tidak. Nah, setelah itu kita ke bagian uterus. Di sini kita menilai ukurannya, konsistensinya, apakah terdapat massa atau terdapat benjolan atau tidak. Nah, selanjutnya itu di sini saya melakukan pemeriksaan anski kanan dan anski kiri. Nah, yaitu kita menilai dengan ukurannya, menilai juga konsistensinya, dan setelah itu saya melepaskannya dengan perlahan. Dan di sini kita bisa menilai apakah terdapat sekret yang menempel pada sarung tangan. Nah, setelah itu kita membuang sarung tangan ke dalam larutan klorium. Nah, jadi setelah pemeriksaan selesai, kita bisa mempersilahkan pasien untuk memakai pakaiannya kembali. Jadi berdasarkan pemeriksaan fisik yang tadi dapat disimpulkan bahwa memang ada sedikit keputihan, namun pemeriksaan pemfisnya yang lain itu dalam batas normal. Lalu untuk mengetahui penyebab keputihannya, kita bisa merekomendasikan pap smear kepada pasien. Sekian, terima kasih.